Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saya di sini sebagai moderator. Nama saya Sylvester Toruntugun dengan NIM 2025-48799 dan ini dia anggotanya yang bernama saya Sabila Ramlani Syukur dengan NIM 2025-48012. Dengan saya Dilan Skalatif dengan NIM 2025-48010. Saya Helmina Mas dengan NIM 2025-48052. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi presentasi kami yang berjudul Sistem Peredaran Darah. Maka itu tanpa berlama-lama lagi saya persilakan kepada pemateri untuk mempresentasikan materi kami pada kesempatan ini. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dia juga membawa oksigen dan nutrisi dan mengeluarkan karbon dioksida dan sisa metabolisme. Nah, ada 3 komponen utama dalam sistem peredaran darah, yaitu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Nah, jantung itu dia memompa darah melalui kontraksi teratur. Dia mempunyai 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Darah. Nah, darah itu dia membawa oksigen dan zat penting lainnya. Nah, komposisinya tuh ada plasma darah. Dia tuh sekitar 55% cairan kuning yang mempengaruhi air, yang mengangkut air, protein, nutrisi dan zat lainnya. Nah, di dalam itu juga ada 3 jenis elemen. Yang pertama tuh eritrosit atau sel darah merah. Dia itu mengangkut oksigen, sedangkan leukosit atau sel darah putih itu dia melawan infeksi atau dia menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, dan trombosit itu dia membantu pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Nah, yang kedua itu pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama arteri, yang kedua vena, dan yang ketiga kapiler. Nah, arteri itu dia membawa darah keluar dari jantung, sedangkan vena dia membawa darah kembali ke jantung. Nah, dan kapiler itu tempat pertukaran gas. Nah, yang ketiga itu darah. Nah, darah itu dia membawa oksigen dan zat penting lainnya. Nah, komposisi darah tuh ada plasma, ada eritrosit, dan ada leukosit dan trombosit. Nah, yang plasma darah tuh ada sekitar 55%, yaitu cairan kuning yang mengangkut air, protein, nutrisi dan zat lainnya. Dan sedangkan eritrosit itu sel darah merah yang mengangkut oksigen. Kalau leukosit itu sel darah putih yang melawan infeksi atau dia menjaga sistem kekebalan tubuh. Dan trombosit itu dia membantu pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Oke, materi selanjutnya. Baik, kita masuk pada mekanisme peredaran darah, yaitu terdapat 2 komponen penting. Yang pertama, peredaran darah kecil, yang kedua, peredaran darah besar. Di sini kita masuk pada pembahasan, yaitu peredaran darah kecil adalah perpindahan dari jantung melalui paru-paru kembali ke jantung. Dimulai dari ventrikel kanan dapat memompa darah kotor ke paru-paru dan terjadinya pertukaran gas CO2 keluar dan pertukaran O2 masuk pada tubuh darah bersih, kemudian kembali ke atrium kiri. Yang kedua, peredaran darah besar, yaitu perpindahan dari jantung ke seluruh tubuh masuk kembali ke jantung. Dimulai dari ventrikel kiri memompa darah bersih dan ke seluruh tubuh melalui aorta, dan darah memberikan nutrisi ke sel, lalu membawa limbah ke ventrikel kanan. Pada sistem peredaran darah terjadi 4 fungsi penting, yaitu yang pertama, mengangkut oksigen dan nutrisi, yang kedua, mengambil sisa metabolisme, yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan, dan yang keempat, menjaga suhu pada tubuh manusia. Oke, materi selanjutnya saya akan sebutkan 4 gangguan kesehatan umum pada manusia. Yang pertama, anemia atau kekurangan sel darah merah. Yang kedua, arteriosklerosis atau disebut dengan pengerasan atau penebalan pembuluh darah merah. Yang ketiga, hipertensi atau disebut dengan tekanan darah tinggi. Yang keempat, serangan jantung. Pada materi ini kita dapat simpulkan
menunjukkan bahwa sistem peredaran darah adalah sistem yang bekerja untuk mengalir darah ke seluruh tubuh melalui jantung dan pembuluh darah. Sistem ini berfungsi membawa oksigen dan nutrisi, serta mengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Dengan kerja teratur antara jantung, arteri, vena, dan kapiler, tubuh dapat mempertahankan keseimbangan dan menjaga organ bekerja dengan baik. Tanpa sistem peredaran darah yang sehat, fungsi tubuh akan terganggu dan berisiko menyebabkan penyakit. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok 1 yang berjudul Sistem Peredaran Darah. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Sekian dan terima kasih.